Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Aulia Nugraha. Saya Hening Destera Wijaya. Di sini kami akan mereview naskah dari kelompok 4. Secara keseluruhan, naskah akademik kelompok 4 ini sudah cukup baik dan sudah mengikuti sistematika sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun apabila dinilai dari sebagai naskah akademik yang akan menjadi dasar pembentukan perda, masih terdapat beberapa kelemahan yang cukup mendasar, baik dari sisi substansi, metodologi, teknik penyusunan, maupun citasi. Komentar saya yang pertama yaitu mengenai judul. Judul di dalam naskah kelompok 4 masih belum konsisten. Ini penting karena judul menggunakan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika dan juga zat adiktif. Padahal dalam berbagai peraturan yang menjadi dasar, istilah yang digunakan adalah pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika atau P4GN. Ini masih termasuk judul. Langsung ke kedua. Kemudian komentar yang kedua ini terkait data empiris masih sangat kurang. Ini termasuk kelemahan terbesar dalam naskah akademik. Seluruh urgensi hanya didasarkan pada 62 kasus, 50 kasus, 50 kasus, padahal naskah akademik seharusnya menjawab mengapa perlu perda. Seharusnya ditambahkan misalnya 1. Persebaran kasus setiap kapanewon, kemudian usia pelaku, pekerjaan, tingkat pendidikan, modus, daerah rawan, jumlah rehabilitasi, kemudian jumlah desa bersinar, data BNN DIY, dan data Polres Gunung Kidul, dan data rumah sakit. Baik, dilanjut komentar kelompok kami yang ketiga, yaitu analisis masih bersifat deskriptif. Sebagian besar isi hanya mengenai isi undang-undang, misalnya Undang-Undang 35 tahun 2009 mengatur tentang, lalu selesai. Padahal seharusnya bisa dianalisis. Contohnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 belum mengatur secara rinci mekanisme koordinasi pemerintah dengan kelurahan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kekosongan pengaturan tersebut menjadi ruang yang dapat melalui pengaturan daerah. Nah, itu baru dianalisis. Baik, kemudian yang keempat, bab 3 masih berupa rangkuman peraturan. Bab 3 itu seharusnya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Tetapi isinya itu lebih seperti ringkasan undang-undang. Di dalam naskah akademik ini belum ada sinkronisasi vertikal, sinkronisasi horizontal, konflik norma, kekosongan norma, dan yang terakhir kebutuhan pengaturan baru. Ini kelemahan yang cukup besar. Kemudian komentar selanjutnya yaitu mengenai landasan filosofis terlalu umum. Hanya mengulang seperti Pancasila, pembukaan undang-undang, padahal bisa diperkuat dengan nilai lokal Gunung Kidul. Misalnya gotong royong, budaya Jawa, nilai kekeluargaan, ketahanan keluarga, perlindungan generasi muda. Dilanjut dengan komentar kami yang keenam berupa landasan sosiologis yang kurang kuat. Seharusnya ada analisis mengapa Gunung Kidul rentan, misalnya daerah wisata, banyak mahasiswa, mobilitas wisatawan, jalur distribusi DIY sampai juga Jawa Tengah, perkembangan media sosial, urbanisasi. Saat ini hanya disebutkan secara singkat. Yang ketujuh, belum ada analisis kewenangan daerah. Ini sangat penting. Di dalamnya harus dijelaskan mengenai apa yang boleh diatur kabupaten, kemudian apa yang tidak boleh. Misalnya, kabupaten tidak boleh 1. Membuat pidana baru, 2. Mengatur penyidikan, 3. Mengatur rehabilitasi wajib. Kemudian kabupaten boleh 1. Sosialisasi, pembinaan, koordinasi, pendanaan, pembentukan forum, dan desa bersinar. Yang kedelapan, sumber teori kurang kuat. Kajian teori masih memakai BNN, WHO, ONODC. Padahal teori hukum sebaiknya memakai ahli, misalnya Lawrence Friedman. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang ke-9, citasi tidak konsisten. Misalnya BNNRI 2012, WHO 2020, Raja Grafindo Persada 2013. Raja Grafindo bukan penulis, seharusnya Surjono Sukanto tahun 2014 atau juga bisa Peter Mahmud Marzuki tahun 2017. Banyak referensi tidak jelas di dalam naskah akademik begini. Misalnya Canisius 2007. Canisius itu penerbit, bukan sumber. Misalnya lagi Erlangga 2010. Erlangga penerbit. Seperti itu, harus diganti dengan nama penulis. Kemudian yang nomor 11 ada referensi yang salah.
Misalnya di bab 3, pasal 18 ayat 6 Undang-Undang 1945, sitasi UU nomor 17 tahun 2014. Ini salah, harusnya UU NRI tahun 1945. Kemudian yang 12, ada citasi aneh, misalnya persetujuan bersama. Ini bukan sumber. Kemudian ada lagi Perda Selayar nomor 20 tahun 2006. Padahal sedang membahas DIY. Ini jelas salah copy paste. Oke, yang ke-13, daftar pustaka masih berantakan. Misalnya di naskah ini menuliskan Perpres 23 tahun 2010 muncul 2 kali. Perda DIY muncul 2 kali, ada buku tanpa tahun lengkap, ada dokumen tanpa tanggal. Belum memakai format APA atau Chicago secara konsisten. Kemudian yang ke-14 ini ada typo, misalnya berkelanjutan. Kata berkelanjutan muncul 2 kali. Kemudian ada juga pokok permasalahan tersebut, pertanyaan yang hendak dijawab. Kalimat ini muncul lagi setelah identifikasi masalah. Ini harus dihapus. Kemudian nomor 15 ini penomorannya kacau, misalnya bab 5 langsung 5, 6, 7. Nomor 6 hilang. Di bab 1 bagian bahan hukum primer 1, 2, 3, 4 tertulis dalam satu baris. Kemudian yang ke-16, belum ada analisis pembanding. Sebaiknya membandingkan dengan perda lain, misalnya perda DIY, perda Sleman, perda Jawa Timur, perda Jawa Barat. Apa kelebihan dan kekurangannya? Komentar kami yang ke-17, belum ada analisis dampak regulasi. Harus dijelaskan jika perda dibuat, yang pertama berupa anggaran, OPD mana, SDM, pembiayaan, dampak ekonomi, dan juga dampak sosial. Masih sangat minim di dalam naskah akademik ini. Komentar kami yang ke-18, belum ada matriks materi muatan. Biasanya NA yang baik menjelaskan masalah, kemudian turun kepada solusi, turun lagi ke pasal yang akan diatur. Kemudian yang terakhir, lembaga pelaksana. Kemudian yang ke-19, metode penelitian terlalu normatif. Kalau memakai pendekatan empiris, seharusnya ada wawancara, observasi, sama kuesioner. Tapi di sini nggak ada, berarti sebenarnya penelitian ini hanya penelitian normatif. Komentar kami yang ke-20, kesimpulan terlalu mengulang isi bab sebelumnya. Kesimpulan hampir copy paste dengan bab 4 dan juga bab 5. Sebaiknya dibuat lebih ringkas dan menegaskan alasan perlunya pembentukan perda beserta rekomendasi kebijakan utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.